Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Denda Disi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 4 yaitu manusia dalam keragaman budaya. Oke, jangan lama-lama langsung kita bahas. Dalam unit 4 ini kita ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Yang kedua adalah kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Yang ketiga, keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya. Dan yang keempat itu problematika keragaman dan kesetaraan. Oke, yang pertama kita bahas hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Makna keragaman yaitu suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan di berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis ditandai oleh keragaman suku, bangsa, agama, dan kebudayaan. Negara Republik Indonesia merupakan potret negara yang pluralis mendiami sekitar 17.667 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 962 suku atau etnis bangsa dengan beragam budaya, kesenian yang memberikan suasana Bhinneka Tunggal Ikaan atau Unity in Diversity atau kesatuan dalam keragaman. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia, yang pertama itu suku, bangsa, dan ras. Yang kedua itu agama dan keyakinan. Yang ketiga ideologi dan politik. Yang keempat tata krama. Yang kelima kesenjangan ekonomi. Dan yang keenam itu kesenjangan sosial. Nah, yang kedua itu ada kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Berdirinya negara Indonesia dilatar belakangi oleh masyarakat yang majemuk baik secara etnis, geografis, kultural, maupun religius. Keragaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang membanggakan, tapi pada sisi lain mengandung potensi masalah konflik. Jadi keragaman tersebut haruslah dapat dicari solusinya dengan semangat pluralisme, keterbukaan, dan mengembangkan kesederajatan. Sifat dasar yang dimiliki masyarakat majemuk sebagaimana dijelaskan oleh Van de Breggen, yang pertama itu terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua itu terbagi struktur sosial dalam lembaga non-komplement. Yang ketiga kurang mengembangkan konsensus tentang nilai sosial dan yang bersifat dasar. Yang keempat itu integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan. Yang kelima itu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Cara-cara memperkecil pengaruh negatif dari keragaman. Yang pertama itu semangat religius, yang kedua itu semangat nasionalisme, yang ketiga itu semangat pluralisme, yang keempat itu semangat humanisme, yang kelima dialog antara umat beragama, yang terakhir ada membangun pola komunikasi antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Faktor-faktor penyebab diskriminasi. Yang pertama itu persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi. Yang kedua itu tekanan dan intimidasi biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Yang ketiga itu ada ketidakberdayaannya golongan miskin dan akan intimidasi yang mereka dapat. Sekarang ada faktor utama disintegrasi bangsa. Yang pertama itu kegagalan kepemimpinan, terus ada krisis ekonomi yang kuat dan berlangsung lama, ada krisis politik, krisis sosial, demonstralisasi tentara dan polisi, yang terakhir ada intervensi asing. Sekarang ada yang ketiga, yaitu keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya. Pesona Indonesia tersusun atas keberagaman pesona keindahan elemen-elemen sosial yang terbentuk dari kebudayaan dan pola hidup masyarakat Indonesia semenjak dulu kala dari Sabang sampai Merauke. Nah, wawasan Nusantara merupakan wujud dari kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan, dan keamanan. Dari kesatuan tersebut, sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Yang terakhir itu ada problematika keragaman dan kesetaraan. Manusia dapat menentukan pola tingkah laku mengacu pada norma sosial dalam kategori kebiasaan, adat, serta hukum dalam melestarikan keragaman. Nah, keragaman ini dapat memicu terjadinya konflik
tapi juga dapat menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat yang beradab. Faktor penyebab munculnya keragaman dalam peradaban yaitu manusia berusaha mengubah dirinya menjadi makhluk yang beradab. Manusia menyebar untuk memperoleh sumber daya sehingga terus belajar dan berlatih untuk merancang bangunan kehidupan dengan teknologi kebudayaan yang diciptakan. Yang terakhir itu adalah jaringan perdagangan. Sejumlah antropolog menilai bahwa jaringan perdagangan juga merupakan faktor yang menentukan dalam pertumbuhan peradaban. Nah, setiap daerah memiliki ekologi yang berbeda-beda. Perdagangan memainkan peran penting bagi pertumbuhan peradaban. Ini ada problematika pluralisme kebudayaan dalam peradaban. Secara universal, pluralisme kebudayaan adalah interaksi sosial dan politik dalam masyarakat manusia yang sama dengan cara hidup dan berpikir yang berlainan. Nah, keberagaman juga memunculkan fanatisme, primordialisme sempit, prasangka, serta rasisme dapat meruntuhkan peradaban manusia modern. Nah, untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, ada 4 prinsip strategis yang harus dijaga. Yang pertama itu mayoritas tidak bisa mendiktekan keinginan dan cita-citanya pada minoritas. Yang kedua itu setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Yang ketiga itu setiap warga negara mesti diberi kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan. Yang keempat itu pimpinan nasional yang bijaksana. Aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.